Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah, ketemu lagi dengan Neng Azizah. Kali ini temanya adalah membentengi diri dari investasi bodong. Apa sih investasi bodong? Investasi bodong itu ya sok-sokan investasi, padahal tidak ada investasi, tidak ada kerja, moro-moro duit kita hilang. Intinya begitu investasi bodong. Kemarin rame banget kan yang di Lamongan itu, seorang mahasiswi umur baru 21 tahun dengan platformnya investasi yuk, luar biasa. Kerugiannya nasabah luar biasa. Karena apa? Dia sebagai pemilik investasi, berarti admin begitu ya, punya reseller. Jadi korbannya itu lumayan tuh, mulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, ya, yang Mbak Samudra aja itu dapat keuntungan 4,3 M. Belum yang lain-lain itu, ada di Malang, ada di Tuban itu sampai 7,3 dan lain sebagainya. Katanya sih berdasarkan pengaduan lebih dari ratusan miliar duitnya nang di KB. Jadi kita akan mengenal apa sih investasi bodong ya. Intinya kalau gitu ya, memberikan tawaran iming-iming cuan, nah bahasa gaulnya cuan. Saya yang orang tua itu cuan ki apa sih? Cuan itu keuntungan. Sebenarnya itu bahasa keren ya, bahasa gaul orang-orang yang pada trader itu, para yang usaha yang menggeluti trading ya, baik forex, saham dan lain sebagainya, nanti mendapatkan misalnya saham dapat capital gain, dapat keuntungan. Lah, orang yang untung berarti mendapatkan cuan. Cuan itu bisa diartikan keuntungan, bisa diartikan duit. Jadi dengan iming-iming yang luar biasa gede, orang akhirnya gampang tertipu investasi bodong. Jadi investasi bodong itu kita disuruh menyetor uang ke admin, ke pengelola, tetapi kemudian duitnya itu tidak jelas diinvestasikan dalam bidang apa. Akhirnya ketika kita kemudian, ini biasanya iming-iming yang begini. Nanti ketika Anda masuk 10 juta, memasukkan dana 10 juta, setiap bulan akan mendapatkan keuntungan 1 juta. Dan itu keuntungannya tetap. Keren banget, sopo. Padahal apa? Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari apa? Member baru. Jadi misalnya, saya ngajak Mas John masuk 5 juta. Ya, nanti Mas John tak janjikan, ini bulan Februari. Nanti Maret dapat 1 juta. 1 juta itu artinya apa? Keuntungannya toh. Yang 5 juta tetap nanti terus begitu loh. Nah, kemudian Mas John masuk. Mas John nanti saya kasih apa nih keuntungannya? Ketika ada dari Mas Black masuk. Mas Black juga menginvestasikan dana 5 juta. Nah, yang 1 juta dikasihkan ke Mas John, ke Mas Samsul, ke Mas Teguh dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian akhirnya awal-awal sih lancar-lancar saja, tapi akhirnya ya Mas Black, Mas Teguh ora iso mendapatkan member baru, mendapatkan korban baru, akhirnya mandek. Ketika kemudian Mas John bilang, "Pak, Bunyai, mana uangku yang 5 juta? Saya tarik." Oh, ya duit ini gak enak kok. Umumnya seperti itu. Ya, jadi investasi bodong itu banyak ragamnya. Dan yang sekarang kemudian lagi tren juga adalah di aplikasinya Binomo yang pakai option binary, ya, opsi biner. Opsi biner itu sebenarnya itu adalah perjudian online. Sudah dilarang di Undang-Undang PBK, Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Sudah dilarang. Oleh karena itu ketika sekarang rame-rame banget kemarin itu ada afiliator. Afiliator itu bahasa kasarnya itu maklar. Ya, jadi orang sing apa yang mengendorse, mengiklankan, ikut mensupport
mengenalkan produk ini, opsi binary itu seperti ini, bla 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 bla, lewat binomo, lewat apa saja itu macam-macam ya. Saya pokoknya sejak ngisi di Kiswah itu pokoknya tidak berani dan memang tidak paham dengan investasi finansial yang pakai online. Saya sudah nggak setuju. Karena apa? Ya wis kene halah ngurusin ngulek sambel ora sempet kok ndadak kok mentelengi pergerakan saham dan lain sebagainya, nggak bisa ya. Nah, yang di opsi binary itu hanya menebak. Jadi pergerakan sahamnya ini nanti ditebak, sampean nebak berapa, akan ada keuntungan berapa misalnya. Nah, kalau tebakannya nggak pas, nggak cocok, langsung investasi jenengan orang untuk apa-apa hilang kabeh. Nah, sing untung sopo? Sing untung ya pengelola. Makanya kemarin rame banget kan kasusnya siapa, Mas Crazy Rich Indonesia. Ada Indra Kents, ada Doni Salmanan. Ya mohon maaf yang saya sebut namanya karena itu udah viral banget. Hanya sebagai contoh bagaimana masyarakat Indonesia gampang sekali tertarik untuk itu. Nah, kenapa ya Bu? Sebenarnya masa oh ya, tentang tadi ya, jadi opsi binary itu sudah dilarang ya, dilarang dalam Undang-Undang PBK nomor 10 tahun 2011. Maka ketika sekarang ada persoalan perselisihan antara korban yang tertipu dengan pengelola, Bapepti itu yang nggak mau memfasilitasi, yo wis akarepe di apa kuwi selesaikan sendiri, sengalamat duitnya panjenengan, investasi dana yang sudah ditanamkan kemudian berharap kembali, mungkin kembali nang ndi, wis melayu nang ndi orang dong. Umumnya mereka afiliator itu bergerak atau bermain tradingnya itu tidak hanya di satu platform, kemana-mana. Makanya yang ngeles loh, you salah sampai tertarik. Sekarang itu maka ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Kemudian sekarang juga yang lagi ngetren adalah robot trading. Investasi forex tapi berkedok penjualan robot trading. Sajane robot trading itu ya, itu apa jenenge ya, kemajuan teknologi dibuat untuk memudahkan transaksi trading online. Jadi misalnya trading forex ya, forex jual beli mata uang asing, maka sing mentelengi oke orang motone manusia, tetapi si robot kuwi, jadi ada pergerakan harganya berapa itu semuanya atas nama si robot. Yang persoalannya fasilitas teknologi yang bagus ini kemudian karena literasi keuangan masyarakat Indonesia yang kurang menjadi celah oleh para penipu untuk meraup keuntungan. Jadi saja niki apik robot trading, tetapi karena disalahgunakan jadilah untuk penipuan. Jadi di situ itu untuk biar agak syar'i begitu ya. Itu robot trading itu penjualan robot trading. Jadi harusnya dalam banyak kasus yang memakai robot trading itu ternyata memakai skema Ponzi. Mestinya kan yang dijual adalah produknya, tapi bukan. Keuntungan itu semata-mata diperoleh oleh para member adalah karena dari downlinernya. Jadi misalnya saya menawarkan, kemudian ada jual beli, misalnya barang yang diperdagangkan adalah robot tradingnya. Padahal robot trading pun sampai hari ini di Indonesia nggak ada izinnya untuk penjualan robot trading itu. Ya, jadi itu hanya untuk apa ya? Supaya terkesannya halal atau aman gitu loh. Karena kan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapatkan izin untuk penjualan langsung seperti perusahaan-perusahaan MLM, multi level marketing. Tapi ini enggak gitu loh ya. Jadi penjualan barangnya itu hanya untuk menyamarkan. Karena pada dasarnya mereka menerapkan skema Ponzi. Saya ulangi, skema Ponzi itu berarti saya membayar dana misalnya 5 juta kepada Mas Bled, kemudian saya harus mencari member, mencari anggota baru supaya masukkan dana. Lah nanti keuntungannya Mas Bled apa sebagai upplaner? Ya dari apa ya, ngambil atau mengambil sebagian dari yang direkrut tadi. Ceritanya seperti itu. Jadi nanti ini tadi fakta ya, kasus-kasus di masyarakat, dan setelah ini kita akan apa sih ciri-ciri dari investasi bodong.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita bicara tentang fakta dan banyaknya kasus investasi bodong, korbannya luar biasa ya, dan uangnya juga nggak sedikit. Kita kemudian akan melihat ciri-ciri ya, apa sih cirinya yang investasi bodong itu? Bapak Ibu, jadi investasi itu intinya adalah menanamkan dana untuk berharap mendapatkan keuntungan yang lebih di masa depan. Ya, jadi orang yang baik, yang manajemen keuangannya bagus itu pasti dapat keuntungan sekarang, dapat penghasilan sekarang, tidak semuanya dihabiskan untuk konsumtif, tetapi ada yang ditabung, juga ada yang diinvestasikan. Okay? Nabung dan investasi beda ya Ibu ya. Ini kita bicara investasi. Kemudian ada yang bertanya, "Pok, investasi kok sing dipikir duit, urusan dunia, wae ya. Iki namanya ngaji ekonomi ya urusan dunia." Kalau mau investasi ilmu, mau investasi amal soleh, investasi kesehatan, nah nanti beda lagi ya. Jadi kita fokus ya, investasinya oh jadi ndak ya, oh jadi boleh Bu, ini ku sing dipikir dunia wae lah, iki ngaji ekonomi cek. Ya. Investasi, ciri-ciri, oh ya tadi ya sudah ada yang sekarang lagi diblokir dan jadi masalah adalah skema ponzi, kemudian robot trading tadi, kemudian bagaimana dengan kripto? Nah, di episode yang sebelumnya saya secara pribadi orang bakal terjun ke kripto karena nyong bingung ya, duitnya sopo sih nentuke sopo, satu bitcoin bisa 729 juta. Ya. Kripto itu walaupun Bapepti menyatakan sebagai komoditi dan berarti legal di Indonesia, tetapi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BI menyatakan melarang institusi keuangan untuk bank dan lain sebagainya memberi fasilitas transaksi kripto. Artinya apa? Kan udah jelas. Kenapa BI dan OJK bersikap begitu? Ya karena kripto nggak ada underlying asetnya. Apa itu bu underlying aset? Jaminan aset. Jadi misalnya kita mau membeli sukuk ya di ekonomi syariah itu ada sukuk ya, utang negara tetapi yang berbasis syariah. Itu kan untuk menerbitkan berapa per lembar surat utang negara, harganya misalnya 10 juta. Itu acuannya adalah aset, jaminan asetnya ada enggak? Misalnya pabriknya penerimaan kas lancarnya dan tetapnya itu pasti enggak. Kalau nggak ada itu nggak bisa kemudian panjenengan dengan metode jual beli maupun dengan investasi nggak bisa, karena apa? Nggak ada kerja dan nggak ada yang diperjualbelikan, ngoten nggih. Nah, kita kemudian lanjut ke ciri-ciri dari investasi yang bodong. Yang pertama, legalitas tidak legal, tidak ada izinnya. Bapak Ibu, kalau urusan asuransi, kemudian saham, keuangan, itu yang menerbitkan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya pun panjenengan mau yang dana tadi ya, dana investasi dana, maka panjenengan cek ke websitenya OJK atau WA Bapak Ibu ke 081 157 157 157 081 157 nya 3 kali. Tanyakan ke sana panjenengan. Kalau di website mungkin ya kurang asik ya ngobrolnya, itu WA itu OJK. Nah, kalau yang perdagangan berjangka komoditi itu di Bapepti, monggo panjenengan cek di websitenya ya, www.bapepti.go.id. Pastikan bahwa platform atau lembaga yang panjenengan mau nunut investasi adalah yang terdaftar dan berizin. Ya, terdaftar dan berizin. Karena kalau terdaftar kok itu ya ada kemungkinan nanti nggak dapat izin, ya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah memberikan ngiming-ngimingi ya keuntungan yang di luar nalar, ya. Pokoknya pasti untung, tidak akan rugi, untung besar, nggak buntung. Contohnya tadi, kalau menurut BI Rate ya, standarnya bunga gitu ya, untuk investasi itu per tahunnya hanya nggak sampai 5%. Lah kok ada orang menawarkan investasi itu biasanya yang bodong itu sampai 240%. 240% itu berarti kalau 10 juta
piro gue? 24 juta. Keuntungannya 1 tahun, Mas. 10 juta berarti setiap bulan mendapatkan keuntungan 2 juta. Itu namanya 240%. Ngawur sekali. Karena investasi apapun ya yang berjangka komoditas yang seperti itu, yang tetap berbulannya mau mengalir di rekening kita, itu pasti ada resikonya. Dan hitung-hitungannya itu maksimal itu loh ya. 1 tahun itu 5%. Kok panjenengan bisa menentukan 10 juta kok setiap bulannya dapat 2 juta? Kenapa mereka bisa seperti itu? Iya, karena apa? Banyak masyarakat yang pengen apa ku ya? Halusinasi. Jadi pengen dapat keuntungan banyak, lagi punya masalah di keuangan, dia caranya ngatasi, ketemulah iklan lewat WA atau apanya panjenengan, padahal semuanya ngapusi. Ya, jadi untungnya banyak banget yang ditawarkan, dan itu jelas nggak mungkin. Jadi orang berinvestasi dan itu tetap ya, itu pasti berisiko, berfluktuasi, kadangkala untung, kadangkala enggak. Makanya setiap bulan itu yang maksimal. Berarti kalau 5% berarti 0,7 ya per bulannya. Bisa panjenengan bayang kek. Jadi kalau 10 juta itu berarti ya pira Mas? Itu ngewu. Mestinya begitu no. Coba toh rekening panjenengan di bank-bank itu. Kalau kita nabung di bank 10 juta, antara bunga dengan administrasi nih, ayo, nggak juga kan? Jomplang. Maksudnya kalau kita punya uang 10 juta, jangan berharap kemudian duit kita akan butuh terus. Karena apa? Administrasinya tuh bank-bank itu sekarang paling murah 10.000, padahal bunganya ono 10.000. Kui kalau investasi ya kayak gitu itu. Jadi kalau dia menawarkan bunganya tinggi banget, cuan bahasanya, keuntungan dan kembaliannya, returnnya gede banget, tulis jelas itu bodong. Kemudian yang ketiga, tidak transparan ya. Jadi skemanya seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, kemudian dananya diinvestasikan bergerak dalam bidang apa, gak transparan semua, itu pasti bodong. Selanjutnya adalah, jadi keuntungan itu sangat bergantung ke investor baru. Ada atau tidaknya gitu ya, ada jalan berlangsung atau tidaknya investasi itu sangat tergantung oleh investor baru. Oleh karena itu kalau pakai skema Ponzi berarti yang untung adalah upliner yang daftar duluan. Downliner yang tidak mendapatkan member ngalamat hanya mendapatkan mungkin kalau disamarkan dengan produk ya produk yang anmanfaat seperti Kinet 10 juta kacamata sopo gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan bagaimana kita hati-hati ya untuk berinvestasi. Selanjutnya kalau kita tadi membahas fakta tentang investasi bodong, kemudian ciri-ciri investasi bodong apa, sekarang kita akan tips ya berinvestasi yang aman, waspada berinvestasi. Jadi tadi yang ciri investasi bodong yang sebenarnya sangat harusnya membuat mata hati kita melek, itu adalah aset dasarnya itu nggak jelas. Jadi kalau bahasa kerennya itu tidak ada underlying aset. underlying aset itu jaminan aset. Jadi misalnya kita mau investasi saham, sahamnya jelas ada, misalnya saham PT Semen Gresik, saham Bank Perkreditan Rakyat Bojonegoro misalnya, gitu loh. Nah kalau yang bodong-bodong nggak ada, dokumen ora jelas, mekanismenya ora jelas. Nah supaya kita hati-hati, tipsnya apa? Yang pertama adalah lakukan riset sebelum panjenengan berinvestasi, ya, diteliti, nggak usah segan tanya. Kalau jenengan nggak paham, tanya pada ahlinya. Yang paling enak adalah minta rekomendasi kepada teman saudara yang sudah terjun ke bisnis tersebut dan fakta
panjenengan lihat kalau dia itu sukses di investasi tersebut. Jadi diteliti, ya, dicek legalitasnya. Kemudian seperti apa track recordnya di masyarakat? Ada nggak pengaduan dari korban atau klien atau nasabah? Jadi diteliti dan belajar sedikit-sedikit. Oleh karena itu kemudian bagi pemula yang paling enak misalnya kalau mau berinvestasi ya di reksadana. Karena apa? Ya tinggal titip ke manajer investasi. Tetapi kalau manajer investasinya juga nggak punya izin sebagai manajer investasi dan bodong juga, ya ngalamat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah cek legalitasnya. Saya ulangi, kalau sektor keuangan, asuransi, dan lain sebagainya, ya, yang uang-uang begitu, maka ceknya ke OJK. Jangan lupa 081 157 157 157 WA-nya. Atau kalau ke perdagangan berjangka komoditi ke Bapepti, panjenengan kanton ya, Bapak Ibu lihat di apanya websitenya www.bapepti.go.id berjangka bapepti.go.id. Nanti di sana semuanya jelas apakah ini bermasalah atau tidak begitu. Kemudian selanjutnya adalah cermati dokumen platform tersebut. Dokumennya apa biasanya? Skemanya seperti apa? Laporan keuangannya bagaimana? Kemudian aset yang berjalan bagaimana? Kemudian bagaimana cara penerimaan pembagian keuntungannya seperti apa? Kemudian yang paling penting, bagaimana ketika saya mau mengakhiri investasi itu duitnya kuwi bisa ditarik ke ora? Umumnya nggak bisa ditarik kalau yang bodong. Dan yang terakhir adalah jangan tamak. Ya, saking semangatnya, Masya Allah, tamak. Karena tamak akhirnya hilang rasionalitasnya, pengen mendapatkan keuntungan banyak tanpa kerja. Ngalamat kalau begitu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah kalau perdagangan berjangka komoditi, investasi kayak gitu, high return, high risk. Ya, yang keuntungannya gede, maka resikonya juga gede. Jadi kalau ada yang menawarkan bahwa tidak selalu untungnya gede, tidak akan pernah rugi, pasti nipu. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bersama. Sekali lagi Bu Im itu yo bukan pialang saham, bukan opo. Karena yo kalau saya itu kalau mau berinvestasi, investasi real, ya, punya tanah, punya bangunan, punya pemanah sawah, itu punya emas misalnya ya, ditabung emas, tabung online maupun di rumah, itu lebih lebih real, nyata. Orang sama nggo underlying aset, nyata asetnya ada. Tapi kalau panjenengan anak-anak sekarang milenial yang pingin belajar ke trading yang semuanya pakai digital semuanya ya, di perdagangan digital dan lain sebagainya, maka perlu hati-hati. Cek legalitasnya, cek dokumennya, dan jangan sungkan menambah ya literasi keuangan panjenengan semua. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan kita semoga bisa memanage keuangan keluarga dengan baik. Yang penting kebutuhan utama, kebutuhan primer kita tercukupi. Kalau ada bisa menabung, syukur-syukur bisa investasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.